Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah Ilman Salam dengan NIM 08011188229016. Mahasiswa Unsri Matematika tahun 2024, kelas Alpro NIM genap tahun 2025. Di sini saya punya tugas soal nomor 9 ya. Bukan, ini video yang ke-9, yaitu program untuk menghitung hasil dari persamaan sebuah deret perkalian I dibagi I plus 1. Jadi ini dia codingannya. Sini kita split layar. Oke, di sebelah kiri ada codingannya dan di sebelah kanan itu ada programnya, algoritmanya maksudnya. Di sini kita bahas dulu algoritmanya seperti apa. Jadi program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat n. Lalu setelah itu, program menggunakan fungsi rekursif untuk menghitung perkalian dari deret pecahan I per I plus 1 mulai dari I sama dengan n hingga I sama dengan 1. Nah, jika nilai n sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 per 2. Tapi jika tidak, fungsi mengalihkan n per n plus 1 dengan hasil dari fungsi hitung n min 1. Nah, jadi ini alurnya kita ke in main dulu, dan setelah itu kita input nilai n. Lalu di sini selain n ini variabel yang tipe datanya integer dan ada variabel hasil yang bertipe double. Nah, fungsi double ini adalah untuk apa ya? Agar komanya itu banyak. Kalau float itu kan komanya sedikit, tapi kalau double itu banyak. Nah, lalu kita inputkan n dan nanti hasil apa? Kita akan memanggil fungsi hitung n. Lalu n ini akan naik ke atas. Nah, lalu diceklah di sini. Kalau n-nya itu sama dengan 1, maka return 1 per 2. Ya, hasilnya 1 per 2. Tapi kalau tidak, maka dia return double n per n plus 1 dikali hitung n min 1. Nah, ini kan polanya itu dikali ya. Jadi n per n plus 1 dikali n min 1 per n min 1 plus 1 gitu. Nah, begitu sampai dengan nilai n-nya nanti sama dengan 1, maka fungsinya akan selesai dan balik lagi ke dalam sini, sehingga nanti fungsi hitung n ini akan masuk ke dalam variabel hasil. Dan setelah variabel hasilnya ini terisi dengan fungsi hitung n, maka akan dicetak cout hasil. Tuh. Jadi itu dia alur programnya, dimulai dari integer n, lalu memanggil fungsinya itu akan naik ke sini, melakukan perulangan, gini, sampai nilai n sama dengan 1, kalau udah selesai. Nah, itu dia tadi codingannya, dan ini adalah pseudocode-nya. Tidak jauh beda dari programnya ya. Jadi ini pseudocode, ini program. Lalu untuk flowchart, ragam aliannya seperti ini. Kita mulai dari main dulu. Kita input n, lalu masuk ke operasi ini ya, hitung n, fungsi hitung n, masuk ke dalam sini. Lalu start, kalau n-nya sama dengan 1, maka return 1 per 2. Tapi kalau tidak, ya maka kan proses ke return double n per n plus 1 dikali hitung n min 1 sampai dengan nilai n-nya itu bernilai 1. Nah, jika sudah, maka program pada fungsi hitung n selesai dan akan kembali lagi ke fungsi main. Dan fungsi hitung ini tadi akan masuk ke variabel hasil, sehingga nanti hasilnya akan menjadi sebuah output. Seperti itu. Dan ini adalah contoh programnya. Di sini kita masukkan n-nya sama dengan 5, maka hasilnya itu sama dengan 0,16667. Jadi 5-nya itu nanti kan masuk ke sini, hitung n. Jadi n-nya itu sama dengan 5. Dan kita cek ke fungsi hitung. Apakah n-nya sama dengan 1? Ternyata tidak. Berarti masuk ke return double n per n plus 1 dikali hitung n min 1. Nah, n tadi kan 5. Berarti 5 per 6. 5 per 6 dikali hitung n min 1. N min 1, 5 kurang 1, 4. Nah,
Lalu cek lagi ke N sama dengan 1. Apakah N sama dengan 1? Ternyata tidak, karena N-nya sama dengan 4. Maka dia balik lagi ke sini ke double N per N plus 1. Nah, 4 per N plus 1-nya itu 4 tambah 1 itu 5. Jadi 5 dibagi 5 per 6 dikali 4 per 5. Seperti itu. Sampai dengan nanti N sama dengan 1. Yang dimana N sama dengan 1 itu nanti returnnya itu 1 per 2. Dan kalau sudah nanti hasilnya dikali, sehingga nanti jawabannya sama dengan 0,16666666667. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.